bisa dilakukan, Pak ya? Sampai hari ini pun bisa dilakukan atau itu sebenarnya sudah punah? Kalau ilmu jenis seperti saya dulu sebelum bertobat, itu masih ada tetapi hampir punah. Karena apa? Kemajuan zaman. Kalau kita dulu zaman dulu bertapa, 7 hari 7 malam, kuat, tidak makan, tidak minum, tidak boleh lihat unsur api. Betul? Namanya pati gempar, ada kentaki, enggak tahan. Betul enggak? Jadi ilmu-ilmu itu masih ada, tapi hampir punah. Jelas. Ya. Nah, gimana? Nah, Pak Pendeta, kenapa kayak paku, jarum, emas, berlian bisa masuk ke dalam tubuh, kemudian bisa di ronsen itu bisa kelihatan, Pak? Karena itu masuk ke alam gaib dulu. Tapi keluar lagi ke alam jasmani, buktinya di ronsen aja kelihatan. Gini, masuk ke alam gaib dulu, baru masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kalau sudah masuk tubuh dan manusia, itu tidak ada luka. Tapi kalau di alam nyata juga, tetap wujudnya emas berlian. Kalau digini ya keluar emasnya. Jadi sebelum Albert Einstein mengeluarkan teorinya cahaya, itu para dukun di Indonesia sudah praktek, tetapi tidak tahu teorinya itu loh. Rumusnya tidak bisa dicatat, nah ya Pak ya? Iya, jadi itu namanya, itu kan kecepatan cahaya. Dan itu tanpa luka. Termasuk santet tadi masuk dalam tubuh manusia, ada gunting juga, tidak ada bekas jahitannya. Berarti ada orang yang katanya bisa mengoperasi tangan masuk ke dalam tubuh, itu benar ya Pak ya? Nah, itu hanya tipuan mata. Beda lagi. Kalau itu udah tipuan mata, lain cerita lagi. Oh, baik. Nah, kalau manusia Pak, manusia ini di Alkitab pun ditulis bahwa ada manusia yang dipindahkan roh Allah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap mata. Baik itu di perjanjian lama ada dan di perjanjian baru ada. Ternyata kuasa-kuasa kegelapan juga bisa memindahkan manusia secara kilat dan gaib. Kalau Pak Pendeta kalau tidak salah jurusnya itu saypi angin, kalau saya tidak salah. Ya, jadi gini ya, setan itu tidak ada ide baru. Ya. Setan itu tidak ada, artinya apa? Itu semua menjiplak, menduplikat apa yang ada di firman Tuhan untuk menyesatkan. Kan iblis ini kan saingannya, ya gitu loh. Jadi harus ada satu konsep, satu garis bahwa setan tidak punya ide baru. Gitu loh. Ya, sepakat. Lanjut. Nah, berarti memang hal itu bisa dilakukan, Pak ya. Sampai hari ini pun bisa dilakukan atau itu sebenarnya sudah punah? Kalau ilmu jenis seperti saya dulu sebelum bertobat, itu masih ada tetapi hampir punah. Karena apa? Kemajuan zaman. Kalau kita dulu zaman dulu bertapa, 7 hari 7 malam, kuat, tidak makan, tidak minum, tidak boleh lihat unsur api. Betul? Namanya pati gempar, ada kentaki, enggak tahan. Betul enggak? Jadi ilmu-ilmu itu masih ada, tapi hampir punah. Nah, kembali ke benda dari alam gaib, dari alam roh menuju ke alam jasmani. Benarkah Pak Pendeta bahwa di alam gaib itu tersimpan banyak harta benda yang tersembunyi? Dalam arti ada orang yang bisa mengambil sesuatu dari alam gaib, di alam roh, dibawa ke alam jasmani berupa batu-batuan, emas-emasan, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tipuan atau kenyataan? Oke. Saya dulu juga pernah mau nyari itu. Waktu itu saya bertapa untuk mencari harta karun itu.
Saya di alam roh mencari. Adanya itu di Samudra Raya, di palung-palung gitu loh, di tubir-tubir. Yang jadi pertanyaan mau ngambil siapa? Saya tidak bisa renang. Nah, akhirnya guru saya memberitahu saya bahwa zaman dulu itu sudah emas kerajaan zaman dulu, begitu kalah perang itu diambil sama penjajah, diambil Belanda, yang kedua sama Jepang. Jadi kalau ada katanya harta karun peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dulu yang nilainya triliunan, ton-tonan, 100% itu bohong. Sudah tidak ada. Yang ada itu gunung emas, itu privat. Tapi harus pakai alat berat ngambilnya, bukan pakai bertambah. Berarti nah, kan kalau pusaka-pusaka ada. Tapi kalau harta karun itu kebanyakan itu di laut atau samudra. Di saat-saat seperti ini kan banyak orang yang secara ekonomi kita terganggu, Pak, karena COVID dan lain sebagainya, pandemi. Nah, berarti kan mudah orang untuk memprovokasi, menipu, ayo kita nyari harta karun, ayo kita nyari menggandakan uang dan lain sebagainya. Nah, supaya clear untuk bahwa menggandakan uang itu 100% bohong, bahkan 1000% bohong. Kenapa? Uang itu kan ada serinya. Yang kedua, di alam roh itu tidak ada percetakan uang. Itu omong kosong itu. Iya. Nah, kalau lawan tanding Bapak yang sudah almarhum di India itu kan bisa menggandakan uang itu, Pak. Saya penting sudah berdoa dan tugasnya sudah selesai, kan gitu. Baik. Oke, yang terakhir, Pak. Unsur-unsur semacam emas, batu permata, itu kan unsur-unsur bisa dibilang itu ada di surga, Pak. Di permata dan lain sebagainya itu kan dikatakan bahwa Lucifer dulu itu berjalan di antara permata, dan kita tahu emas itu surga terbuat dari jalanannya emas murni, gerbangnya emas murni, ada mutiara dan lain sebagainya. Sampai emas itu berada di bumi, apakah ya ini unsur, kenapa kok bisa ada korelasinya, kok sama, kok ada di bumi yang seperti itu? Nah, ini yang saya jadi pertanyaan, berarti barang-barang itu apakah itu memang berasal daripada sana, Pak? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, sesuatu yang mulia itu untuk Tuhan. Dan untuk anak-anak Tuhan dan untuk umat Tuhan. Makanya kalau umat Tuhan ada di surga, ya ketemunya ya semua yang mulia. Nggak mungkin ketemu namanya batu padas, kan enggak. Artinya emas itu kan mulia, logam mulia. Nah, batu pun juga batu mulia. Artinya apa? Segala mulia itu diberikan Tuhan. Nah, kayak kalau ada batu-batu permata, itu kan ada juga namanya proses alam. Betul? Betul. Secara geologi, proses alam lainnya. Tapi yang jelas, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Ya. Jadi harus ada garis miring bahwa setan tidak ada ide baru. Ya. Nah, yang terakhir, Pak, masih seputar pertambangan. Karena kebetulan saya bekerjanya di dunia pertambangan ini, saya aji mumpung, saya bertanya. Nah, di pertambangan berarti daerah-daerah pertambangan apapun, minyak, batu bara, pertambangan emas, dan lain sebagainya. Itu kalau kita selalu membuka lahan, itu pasti ada halangan dan penguasa wilayah dan lain sebagainya. Manusia itu sebenarnya punya hak nggak, Pak, untuk itu mengklaim bahwa lo ini miliknya Tuhan, saya mau ambil, misalnya seperti itu. Mengelola bumi ini. Nah, jadi gini ya, ada sebanyak, saya pernah ada kasus ya, tapi udah lama ya, lupa saya. Itu tempat itu ada emasnya, tapi waktu digali tidak kelihatan emasnya. Nah, artinya apa? Itu mata ditutup semua. Begitu didoain dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus, kelihatan langsung.
Kan saya pernah diminta doa untuk suatu tempat tambang minyak ya gitu, ditutup, nggak bisa dibor bolak-balik gagal. Tapi tempatnya di mana lupa, saya udah berapa puluh tahun yang lalu. Saya doa di nama Yesus setan keluar, langsung ditambang keluar langsung bisa. Jadi itu kasusnya menutup mata namanya. Itu sebenarnya bisa diatasi sendiri, Pak. Diatasi dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Apakah hanya kita mendeklarasi dengan darah Yesus, ataukah harus melakukan langkah profetik seperti membawa anggur perjamuan dan lain sebagainya, Pak? Kalau saya hanya cukup doa aja cukup. Yang penting itu dari iman kembali ke iman. Baik, Pak, silakan ditutup. Oke, kita doa ya. Ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu dari kehendak-Mu. Berkati firman, berkati kami semua, bebaskan kami dari yang jahat. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Demikian jemaat, bincang-bincang sore hari bersama dengan Pak Pendeta Dautoni. Terima kasih banyak, Pak Dautoni. Kalau saya ini doa selalu singkat. Iya. Tapi penting jelas. Iya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.